Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Peggy Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Peggy Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Peggy alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Peggy adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purn Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Peggy Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Ciri-cirinya, Peggy Setiawan dengan Perong, berbeda, usianya berbeda, alamatnya berbeda, semuanya berbeda, ungkap Marwan Iswadi dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Tiffany News, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Yang bernama Peggy itu banyak, ini kan Peggy Perong. Saya dapat informasi terakhir, bahkan tadi saya ditelepon dari orang, Peggy Perong itu memang ada, dia termasuk dalam geng motor, pungkas Marwan Iswadi. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Tapi mereka bilang geng motor mereka, Peggy Perong, itu mereka kuat, solidaritasnya, dia, geng motornya Peggy Perong, tidak akan menceritakan. Tapi informasinya memang ada Peggy Perong, tapi bukan klien kami, kata Marwan. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Peggy Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Peggy Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan tanggal 3 Juli tahun 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Peggy Setiawan mengurai fakta, Peggy Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Peggy Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Peggy, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Jadi, Peggy Cianjur pernah jadi ketua geng motor? Tanya Deddy Mulyadi dalam kanal YouTube-nya. Iya, di Pacet, Cianjur, pungkas Peggy Cianjur. Anggotanya berapa? Tanya Deddy Mulyadi. Sedikit Pak, 20 orang. Alhamdulillah tidak gimana-gimana, alhamdulillah tidak pernah ribut, imbuh Peggy. Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Diwartakan sebelumnya, terkait sosok Perong, sempat viral beredar akun media sosial yang diduga adalah Perong asli. Sosok Perong asli tersebut ternyata kenal akrab dengan Liga Akbar. Seperti diketahui, Liga Akbar adalah sosok yang kenal Vina dan Eki. Terungkap dari media sosial Liga Akbar, Perong ternyata bernama Rian Fauzi. Hal itu terkuak dari unggahan Rian Fauzi yang dikomentari temannya. Dalam sebuah unggahan di bulan Desember tahun 2016, ada sosok bernama Aris Munandar yang memanggil Rian dengan sebutan Perong. Perung, tulis Aris Munandar. Apo? Jawab Rian Fauzi alias Perong. Hingga artikel ini ditayangkan, sosok Rian Fauzi belum muncul mengurai keterangan. Satu persatu kebohongan AF yang disebut sebagai saksi kunci kasus Vina Cirebon terungkap. Baru-baru ini, pemilik warung Madura di depan Men 2 Cirebon, dekat TKP pembunuhan kasus Vina buka suara soal kesaksian AF. Sebelumnya, diakui sang pemilik warung, ia sempat dipanggil oleh Polda Jabar setelah muncul di konten Deddy Mulyadi. Kala itu, sang pemilik warung mengaku dipertemukan dengan AF yang mengaku membeli rokok di warungnya pada malam kejadian Vina dan Eki tewas. Pada kesaksiannya 8 tahun lalu, AF dan Dede mengaku sedang membeli rokok di warung itu. Saat sedang membeli rokok itu, AF mengaku melihat Vina dan Eki sedang dikejar oleh para terpidana.
Bahkan Aep mengaku melihat motor Vina dan Eki dilempari batu oleh sejumlah pemuda itu. Aep lalu langsung pulang ke tempat pencucian mobil bersama Dede karena takut. Dipertemukan dengan Aep oleh penyidik dari Polda Jabar, pemilik warung pun mengaku kenal dengan keduanya. Setelah itu, polisi tersebut memanggil Aep yang saat itu memakai masker seperti saat muncul di TV dan YouTube. Kemudian Aep pun membuka maskernya di depan sang pemilik warung. Setelah itu menurut pemilik warung, Aep diminta untuk pergi lagi meninggalkan pemilik warung. Kemudian pemilik warung pun ditanya soal adanya kejadian yang diceritakan oleh Aep pada 27 Agustus 2016 lalu. Kepada penyidik, pemilik warung mengaku mendapat kabar dari warga yang mampir ke warungnya sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pembeli itu memberi kabar pada pemilik warung bahwa ada kecelakaan di flyover Talun. Lalu keesokan harinya, ia mendapat kabar kalau kejadian semalam bukan kecelakaan melainkan pembunuhan dan pemerkosaan. Kemudian ia pun mendengar kabar kalau pembunuhan dan pemerkosaan itu dilakukan di lahan kosong seberang SMP 11 Cirebon. Menurut dia, jika malam itu Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu di depan warungnya, maka ia pasti akan tahu juga. Ia pun mengatakan kalau kesaksian Aep itu merupakan pernyataan palsu. Menurut dia, bahkan polisi yang memanggilnya juga tidak percaya dengan keterangan Aep. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan, Benny Mamoto turut menanggapi kasus Vina Cirebon. Baru-baru ini, Benny Mamoto mengungkap kesalahan Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jabar saat mengumumkan soal 2 DPO kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan saat konferensi pers penangkapan Peggy Setiawan menyebut bahwa 2 DPO kasus Vina yakni Andi dan Dani fiktif. Pernyataan itu bersamaan ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina. Surawan menegaskan kalau DPO kasus Vina hanya satu, yakni Peggy Setiawan. Sementara 2 DPO lainnya secara otomatis dihapus oleh Polda Jabar. Menanggapi hal itu, Benny Mamoto mengaku ada multitafsir dari pernyataan Kombes Surawan. Ia mengatakan, di akhir pernyataannya, Kombes Surawan mengatakan akan mengejar 2 DPO lagi jika nanti ditemukan ada alat bukti yang mengarah ke sana. Benny Mamoto pun menilai ada kesalahan yang dilakukan Kombes Surawan dalam menyampaikan status 2 DPO itu. Sehingga menurut dia, Surawan seharusnya bisa memilih diksi lain yang lebih tepat. Sebab apa yang disampaikan oleh Surawan, kata Benny Mamoto, mengandung tafsiran yang berbeda. Benny Mamoto pun langsung mengonfirmasi hal itu kepada Kombes Surawan. Rupanya kepada Benny Mamoto, Surawan mengaku baru bisa menangkap 1 DPO saja. Hal itu pun sangat disayangkan oleh Benny Mamoto, kenapa Surawan mengatakan dihapus. Sebelumnya, Kombes Surawan mengatakan kalau 2 DPO itu fiktif. Pihaknya pun menyebut semua tersangka kini berjumlah 9 orang, 8 orang sudah diadili. Surawan mengatakan para pelaku memiliki keterangan yang berbeda. Ada yang menyebut 11 pelaku, namun ada yang menyebut 13 pelaku. Setelah penyelidikan mendalam, 2 nama itu yang selama ini diungkap saksi adalah bohong. Akan tetapi Surawan menyebut tidak menutup kemungkinan nantinya akan muncul tersangka lain. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji mendesak penyidik kasus pembunuhan Vina untuk membuka CCTV. Susno menantang Polda Jawa Barat untuk menampilkan CCTV kasus pembunuhan Vina yang terjadi pada 2016 lalu. Ia yakin dengan dibukanya CCTV kasus pembunuhan Vina Cirebon bisa menjadi peluang bagi Peggy untuk bebas. Menurut Susno, dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, penyidik Polda Jabar harus kembali ke titik nol. Titik nol yang dimaksud adalah kembali ke awal penyelidikan kasus yang merenggut nyawa Vina dan Eki. Oleh karena itu, mantan Kabareskrim itu terus mendesak penyidik untuk membuka CCTV kasus Vina. Susno heran dan mempertanyakan mengapa hingga saat ini CCTV kasus pembunuhan Vina tidak kunjung dibuka. Padahal ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana telah menyita bukti CCTV kasus tersebut. Selain CCTV, Susno juga mengungkit soal barang bukti HP milik Vina dan Eki. Menurutnya, HP milik kedua korban itu saat ini berada di tangan penyidik. Barang bukti HP tersebut diyakini bisa mengungkap tabir kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebab di dalam telepon genggam Vina dan Eki dipastikan ada bukti percakapan maupun video.
Susno mengatakan CCTV dan ponsel bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus pembunuhan Vina